Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nuzul Aisyah dengan nomor absen 3 dari kelas 11 keperawatan 1. Nah, untuk pagi hari ini saya ingin melakukan penjelasan mengenai prosedur latihan nafas dalam dan belakang. Untuk selanjutnya kita lihat. Terima kasih. Sebelum saya menuju ke pasien, terlebih dahulu yang saya persiapkan adalah yang pertama di sini ada bengkok. Kita pakai alat sederhana saja ya. Yang kedua, ini ada baskom yang berisi masker serta handscoon. Karena saya tidak punya handscoon, maka di dalamnya hanya masker saja. Nah, di sini kita perumpamaan adalah sekutum. Ada secangkir air hangat. Di sini ada tisu. Dan di sini juga ada handuk kecil sebenarnya. Nah, itu tadi persiapan alat dan bahannya, kemudian kita menuju ke pasien. Nah, sebelum melakukan tindakan kepada pasien, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah cuci tangan supaya terhindar dari infeksi nosokomial yang dapat menyebar ke pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Mbak Nadia? Benar. Bentar ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya perawat Aprilia Nuzul Aisyah. Di sini saya akan melakukan prosedur latihan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan yang pertama, menghilangkan sekret yang ada di dalam tenggorokan Mbak. Yang kedua, memberikan rasa nyaman. Yang ketiga, yaitu memperlancar pola nafas pada Mbak, pada tenggorokan Mbak. Apakah Mbak setuju? Ya, saya setuju. Baik, kalau setuju, lebih dahulu saya ke belakang. Baik, saya kembali lagi ya Mbak. Saya tadi ke belakang untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Sebelumnya, tadi karena saya cuci tangan, saya pakai masker terlebih dahulu ya. Baik ya, karena tadi saya belum sempat menjelaskan berapa menitnya saya melakukan prosedur ini, jadi saya akan beritahu Mbak berapa menit. Jadi saya melakukan prosedurnya ini selama 5-15 menit. Dan tadi Mbak sudah setuju ya, maka saya akan langsung memberikan penjelasan prosedurnya. Jadi yang pertama, prosedur latihan nafas dalam dan batuk efektif, yaitu yang pertama, letakkan tangan kanan Mbak di bagian dada. Yang kedua, letakkan tangan kiri Mbak di bagian perut. Kemudian, tarik nafas melalui hidung selama hitungan 1-3 dan keluarkan melalui mulut ya Mbak selama 2 kali. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kita lakukan prosedurnya sekarang ya Mbak ya. Letakkan tangan kanannya di bagian dada. Kemudian, yang kedua, letakkan tangan kirinya di bagian perut. Kemudian, kita tarik nafas 1-2-3, hembuskan Mbak. Satu lagi, kita tarik nafas 1-2-3, hembuskan. Ya.
Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, prosedur untuk batuk efektif. Apakah Mbak masih batuk? Masih. Ya, masih batuk ya. Jadi kalau Mbak masih batuk, saya akan melakukan prosedurnya. Mohon maaf ya Mbak, minum terlebih dahulu. Baik, sudah ya. Dan mohon maaf, saya letakkan handuknya ya Mbak. Ya. Baik, jadi Mbak nanti nafas dalam hitungan 1 sampai 3, kemudian selama 2 kali, dan yang terakhir nanti Mbak bisa keluarkan dapurnya ya. Kemudian saya taruh di pak skrotum. Mbak paham? Kita nafas selama 3. 1, 2, 3 hembuskan. Kemudian yang terakhir sebentar. Buka maskernya ya. Kita nafas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik ya. Sudah. Baik, karena sudah, saya lepas dulu ya Mbak ya. Nah, karena prosedurnya sudah selesai, apakah ada perasaan yang masih kurang? Mungkin ada kurang jahatnya, kan? Tidak ya. Kalau tidak, berarti nanti saya akan kembali lagi kurang lebih 10 sampai 15 menit saya akan kembali ke sini lagi. Nanti kalau ada apa-apa Mbak bisa ke perawat ya. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Jangan lupa ya, setelah kita melakukan tindakan, kita juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, baik, itu tadi salah satu video dari saya. Apabila banyak kekurangannya